Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Jaga terus kesehatan karena pandemi ini belum berakhir, jadi tetap jaga protokol kesehatan. Dan alhamdulillah hari ini kita ketemu pada pembelajaran daring pada hari ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu supaya lebih berkah. Silahkan Ketua Kelas, Puja, untuk memimpin pembacaan doa. Silahkan Puja. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai dengan membaca surat pendek. Hari ini kita baca surat Al-Ikhlas. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Semoga siapa yang tidak hadir hari ini ya. Ini ada Dila sakit ya. Semoga kita doakan semoga cepat sembuh. Yang lainnya alhamdulillah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang rempah ya. Kita sudah belajar tentang rempah, kemudian kita sudah praktek juga. Kemarin kita praktek membuat jahe instan. Nah, hari ini kita belajar di KD yang kedua. Ya, Ibu izin share screen ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang pengolahan hasil perkebunan kopi, teh, coklat, dan tembakau. Yang keempat ini termasuk ke dalam bahan penyegar ya. Indikator pencapaian kompetensi yang ingin kita capai, yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan karakteristik bahan perkebunan bahan penyegar. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu melalui proses menyimak tayangan slide presentasi, dapat menjelaskan karakteristik bahan hasil perkebunan kopi, coklat, teh, dan tembakau dengan percaya diri. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ada pengolahan kopi, pengolahan teh, pengolahan kakao, dan pengolahan tembakau. Nah, ini dia. Kenapa makan coklat itu bisa menjadi pengusir galau yang ampuh? Pernah nggak kalian dengar seperti ini? Kira-kira penyebabnya kenapa? Ada nggak yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ya, silahkan. Puja. Setahu saya, Bu, coklat itu bisa membuat hormon kita menjadi lebih tenang dan rileks. Oke, terima kasih Puja. Ya, betul ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi coklat, ternyata di dalam coklat itu bisa menghasilkan hormon, namanya hormon serotonin dan hormon dopamin, yang di dalam tubuh itu dapat membuat suasana hati itu menjadi lebih baik. Nah, jadi apa sebenarnya bahan penyegar? Mengapa disebut sebagai penyegar? Ada yang tahu? Menurut saya, jika kita banyak mengonsumsi bahan tersebut bisa membuat badan kita menjadi rileks. Jadi, kenapa disebut bahan penyegar? Karena saat kita mengkonsumsinya itu dapat merangsang respon saraf untuk lebih aktif sehingga menghasilkan efek menyegarkan dalam tubuh. Nah, ini contoh-contoh bahan penyegar. Kita lanjut ke pengolahan kopi. Nah, ini contoh kopi. Jadi kopi itu ada beraneka ragam, tapi yang sering kita pelajari itu ada 3, ada Arabica, Robusta, kemudian ada Liberica. Jadi pengolahan primer itu ada 2 cara. Yang pertama itu adalah pengolahan basah, biasanya dilakukan pada perusahaan besar. Sementara kalau pengolahan kering, biasanya dilakukan orang secara tradisional. Yang kedua itu ada teh. Mutu teh itu salah satunya ditentukan oleh pucuk daun yang kita ambil untuk pengolahan teh. Nah, ini prosesnya berbeda-beda, produknya bahan bakunya sama, berasal dari daun teh. Kalau teh putih ini adalah pengolahannya lebih singkat dibandingkan lain. Kemudian coklat, Criollo, kemudian Forastero, kemudian ada Trinitario. Kemudian pengolahan kakao, jadi pengolahan kakao sama seperti kopi bisa diolah secara primer. Primer itu berarti dari buahnya menjadi biji kakao kering. Setelah itu baru diolah secara sekunder dari biji kakao kering, kemudian kita olah menjadi bubuk coklat atau pasta coklat. Nah, ini pengolahan primer.
Nah, ini pengolahan sekunder. Jadi kalau pengolahan sekunder ini yang akan menghasilkan lemak kakaonya. Nah, ini tadi dari biji kopi menjadi ada coklat bubuk atau dalam bentuk pasta. Nah, tembakau, kemudian, nah ini pengolahan tembakau. Jadi tembakau itu yang kita ambil adalah daunnya. Nah, ini ya. Nah, yang kalian tahu, tembakau ini biasanya digunakan untuk apa? Rokok, Bu. Rokok. Ada lagi yang lain? Ya, memang Iya. tembakau ini dikenal untuk merokok. Kenapa orang banyak merokok? Apakah manfaatnya hanya rokok? Ternyata tidak. Manfaat tembakau itu bisa meredakan sakit gigi, bisa meredakan sakit kepala. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Kemarin kan sudah Ibu bagi kelompoknya ya, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Apa faktor yang mempengaruhi kenapa produk yang dihasilkan itu bisa berbeda-beda, warnanya berbeda, aromanya berbeda. Kemudian dari keempat jenis teh itu, manakah yang memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi? Kelompok 2, siapa yang akan mempresentasikan? Oke, silakan Sutri. Faktor yang mempengaruhi mutu warna, rasa, dan aroma pada teh yaitu proses pengolahan pada daun teh dapat mempengaruhi jumlah katekin pada produk teh yang dihasilkan. Ibu izin share, jadi ini adalah jurnal yang judulnya itu adalah Telaah Kandungan Senyawa Katekin dan Epigalokatekin sebagai antioksidan dalam berbagai jenis teh. Jadi kesimpulannya pada penelitian ini bahwa katekin itu memiliki khasiat sebagai antioksidan. Kandungan senyawa ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan pada berbagai teh akibat adanya proses fermentasi selama pengolahan. Proses fermentasi ini mengakibatkan kandungan senyawa katekin dan turunannya yaitu epigalokatekin galat dapat berkurang jumlahnya. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kita tugaskan kepada kalian. Tadi kan sudah Ibu bagi kelompoknya, ada 2 kelompok. Jadi kamu di rumah akan membuat atau mengolah biji kopi beras menjadi kopi bubuk. Kamu lakukan di rumah secara berkelompok. Kemudian kamu videokan sebagai bentuk pembuktian bahwa kamu sudah melakukan itu. Nah, itu akan kita presentasikan pada pertemuan kita berikutnya. Pertemuan berikutnya itu kita masih daring. Kita langsung saja presentasi kegiatan yang sudah kamu lakukan kemarin. Karena kemarin sudah duluan kelompok 1 ya, presentasikan tentang teh. Sekarang kita gantian duluan kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil praktikum yang sudah kami lakukan di rumah. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan melakukan praktikum pembuatan kopi bubuk yang beranggotakan saya Siti Binti Guru Menjawab, saya Fida Dianti, saya Rusti, saya Cindy, saya Widya Putri. Baiklah, kami akan melakukan praktikumnya. Selamat menyaksikan. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan kopi bubuk. Yang pertama, biji kopi kering. Yang kedua, penyangrai kopi, pengaduk, blender, baskom, wajan, kemasan, dan label. Baiklah, mari kita mulai proses pembuatan kopi bubuknya. Yang pertama, kita masukkan kompor terlebih dahulu. Setelah itu, kopi yang tadi kita masukkan ke dan diaduk-aduk. Kopinya sudah bahkan aromanya sudah kuat. Aromanya pun sudah mulai tercium. Sepertinya kopi sudah matang sempurna. Kita masukkan kompor. Baiklah, kopinya kita pindahkan ke wadah. Kita tunggu kopinya agak dingin biar kita bisa blenderkan lagi. Baiklah, kita akan memblender biji kopinya. Sepertinya sudah halus. Kita akan mematikan blendernya. Kita ayak agar kopi yang kita hasilkan itu halus. Baiklah, inilah hasil bubuk kopi yang kami hasilkan. Kami sekarang akan mengadakan uji organoleptik. Sekian dari hasil praktikum kami.
Oke, itu tadi video dari kelompok 1. Silahkan. Kelompok 2 ya. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Kopi bubuk adalah bentuk kopi yang sering kita konsumsi di rumah. Merupakan salah satu faktor penting yang membuat kopi bubuk. Proses ini merupakan proses yang membantu pembentukan rasa dan aroma pada biji kopi. Tujuan dari pengayakan untuk mendapatkan bubuk kopi yang halus dan seragam. Hasil praktikum kami, kopinya dark, rasanya agak pahit dan agak asam, aromanya sangat khas kopi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 1, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dita Puspa Dewi. Nama saya Bayu Suryati. Nama saya Raswa Fida Fibri. Nama saya dari Sismani. Nama saya Isra Termafia. Kami dari kelompok 1 ingin membuat kopi bubuk. Lalu dia diaduk sampai dia warnanya berubah menjadi hitam kecoklatan. Kriteria dan hasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi bubuk adalah biji kopi yang telah disangrai, daging digiling atau ditumbuk hingga menyerupai serbuk halus. Proses pengolahan kopi bubuk adalah biji kopi, penyangraian, penggilingan, pengayakan. Rasanya pahit, sedikit asam, aromanya khas kopi. Dan kendalanya yang kami alami sulit mengendalikan suhu penyangraian agar suhu tetap stabil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembuatan kopi bubuk ini ada dari biji kopi, kemudian dilakukan penyangraian, kemudian penggilingan, pengayakan, dan kopi bubuk. Nah, ini penyangraian itu akan mengurangi kadar air, sehingga kopinya menjadi lebih kering. Kemudian menimbulkan perubahan warna, kemudian membentuk aroma yang spesifik. Mutu kopi berdasarkan SNI nomor 013542 tahun 1994. Jadi kadar airnya maksimal 8%. Kemudian terima kasih yang sudah melakukan praktikum di rumah ya, sudah luar biasa usahanya. Ini jadi pengalaman yang berkesan, semoga menambah ilmu untuk kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Penyangraian, Penyangraian, pendinginan, penggilingan, ya, pengayakan, baru dikemas. Nanti akan ada evaluasi yang akan Ibu kirim melalui Classroom. Jadi nanti kalian isi ya, jangan lupa Ibu beri waktu sampai cukup hari ini saja. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang pengolahan dari karet, kelapa, dan kelapa sawit. Jadi boleh kamu baca-baca tentang 3 bahan perkebunan tersebut. Mungkin itu saja dari Ibu. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Ketua Kelas, Huja, untuk memimpin pembacaan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Dari Ibu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pertemuan berikutnya.